Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas manajemen keuangan MKU dengan topik Degree of Financial Leverage pada sesi 34. Selamat mengikuti. Kita mulai dengan pemahaman Degree of Financial Leverage atau yang disingkat DOFL. Degree of Financial Leverage atau DOFL mengacu pada seberapa besar pengaruh penggunaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan terhadap laba perusahaan. DOFL mengukur seberapa sensitifnya perubahan laba perusahaan terhadap perubahan biaya bunga dan jumlah utang. Lanjut kita menentukan DOFL. Untuk menentukan DOFL, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam manajemen keuangan. Antara lain, 1. Hitung rasio utang terhadap modal, dalam kurung debt to equity ratio, yang merupakan perbandingan antara utang dan modal pemilik perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. 2. Hitung biaya bunga, dalam kurung interest expense, dari laporan laba rugi perusahaan. Biaya bunga mencakup bunga yang dibayarkan atas utang jangka panjang, seperti pinjaman dari bank atau obligasi perusahaan. 3. Hitung laba sebelum bunga dan pajak, dalam kurung earnings before interest and taxes atau biasa disingkat dengan EBIT, dari laporan laba rugi perusahaan. EBIT merupakan laba yang dihasilkan sebelum mempertimbangkan biaya bunga dan pajak. 4. Hitung DOFL dengan menggunakan rumus DOFL sama dengan EBIT per dalam kurung EBIT minus interest expense. Semakin tinggi DOFL, semakin besar dampak penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan terhadap laba perusahaan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan utang dapat juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, manajemen keuangan harus mempertimbangkan risiko dan keuntungan dari penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Kita lanjut dengan contoh terapan. Degree of Financial Leverage (DFL) adalah rasio yang mengukur seberapa sensitif laba bersih perusahaan terhadap perubahan laba sebelum bunga dan pajak dalam kurung LBU akibat perubahan dalam biaya bunga. Contoh terapan dari penggunaan DFL adalah sebagai berikut. Misalkan perusahaan XIZ memiliki laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp500.000 dan biaya bunga sebesar Rp100.000. Dengan asumsi pajak penghasilan sebesar 30%, laba bersih perusahaan adalah laba bersih sama dengan laba sebelum bunga dan pajak minus bunga minus dalam kurung laba sebelum bunga dan pajak kali tingkat pajak. Laba bersih sama dengan 500.000 minus 100.000 minus dalam kurung 500.000 kali 30%. Dengan demikian akan didapat laba bersih sama dengan Rp245.000. Sekarang, jika biaya bunga perusahaan naik sebesar 10%, laba sebelum bunga dan pajak menjadi Rp450.000. Dengan menggunakan rumus DFL, kita dapat menghitung rasio sebagai berikut, yaitu DFL sama dengan perubahan persentase laba bersih per perubahan persentase laba sebelum bunga dan pajak. DFL sama dengan dalam kurung 245.000 minus 171.500 per 171.500 per 450.000 minus Rp500.000 per Rp500.000. Dengan demikian akan didapat DFL minus 0,43. Dalam contoh ini, DFL perusahaan XIZ adalah minus 43, yang berarti bahwa setiap perubahan biaya bunga sebesar 1% akan mengakibatkan perubahan laba bersih sebesar minus 0,43%, atau penurunan laba bersih sebesar 0,43% untuk setiap kenaikan harga
untuk setiap kenaikan biaya bunga sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan XYZ memiliki tingkat risiko keuangan yang cukup tinggi terhadap perubahan biaya bunga. Demikian akhir dari sesi ini. Bila sesi ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share untuk pengembangan dan dukungan pada channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.